Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Kolaborasi riset dan penelitian yang dilakukan oleh BNPB, BIN, dan Universitas Airlangga telah berhasil menemukan 5 jenis kombinasi obat untuk COVID-19. Hasil penelitian sementara menunjukkan 5 jenis kombinasi obat ini terbukti efektif mengurangi jumlah virus. Setelah melalui proses riset yang cukup panjang, kolaborasi antara BNPB, Badan Intelijen Negara dan Universitas Airlangga berhasil menemukan 5 jenis kombinasi obat yang efektif untuk membunuh COVID-19. Kombinasi obat telah efektif membunuh virus corona dalam tubuh penderita dalam jangka waktu hingga 72 jam. Pengobatan ini diharapkan bisa segera diaplikasikan. Regimen obat yang kita teliti, akhirnya kita mendapatkan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus itu masuk ke dalam sel target dan juga untuk menghambat atau menurunkan perkembangbiakan daripada virus itu di sel. Sekretaris Badan Intelijen Negara berharap hasil riset pengobatan ini bisa segera menghentikan penyebaran COVID-19. Kami bekerja sama dalam ini dengan pihak UNER melakukan riset. Antara lain yang kita lakukan saat ini, alhamdulillah sudah ditemukan daripada efektivitas kombinasi obat dari obat yang sudah beredar, bagaimana efektivitasnya dalam penyembuhan kepada pasien COVID-19 ini. Selain menggunakan obat yang sudah beredar, penelitian untuk pengobatan melalui stem cell atau sel punca ini juga terus dilakukan dan mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Biar nggak kontaminasi, Pak. Lalu apa saja sebenarnya obat dan kombinasi obat yang efektif untuk mengobati COVID-19? Berikut ini kombinasi obat yang terbukti efektif. Untuk informasi selengkapnya, kami ajak Anda pemirsa berbincang langsung menyapa Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Purwanto. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Mbak Ken. Ya, Pak Wawan, tentunya ini menjadi kabar baik untuk kita semua. Nah, bagaimana Pak perkembangan penemuan komponen regimen obat ini, hasil kolaborasi antara BNPB, BIN, dan juga UNAIR sejauh ini, Pak? Ya, kita terus melaju kencang ya untuk bagaimana supaya penyembuhan ini semakin hari semakin banyak yang bisa tersembuhkan, dan kita harapkan supaya kita segera bisa tuntas dari persoalan yang selama ini membelit, yaitu wabah corona. Di sini ketika kita lihat ada sejumlah obat yang saya bawa di sini, hidroasid AI, kemudian Loratid AI, dan juga yang satu Lodicox AI. Dan ini semua ada kontraindikasi bagi yang terkena gangguan jantung, misalnya ini tidak diperkenankan. Kemudian juga ada yang gangguan liver tidak diperkenankan, dan tentunya nanti dokter-dokter internis lah yang akan memberikan tindakan lebih lanjut dari semua yang ada, sehingga jangan sampai ada yang terkena penyakit tertentu lantas diterapkan obat ini. Dan ini terus kita lakukan pengembangan, serta juga untuk izin edarnya memang masih menunggu BPOM, dan ini masih tidak diperjualbelikan, hanya diterapkan langsung kepada para pasien. Dan alhamdulillah dalam tempo ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam,
ternyata virusnya hilang. Nah, inilah yang terus kita bekerja sama secara simultan dengan BNPB maupun dengan UNER untuk pengembangan lebih lanjut. Meskipun demikian juga dengan universitas lain juga kita melakukan kerjasama juga untuk pengembangan lebih lanjut di bidang-bidang yang tentu saja linear untuk bisa menemukan temuan-temuan baru di sisi yang juga untuk penyembuhan ini. Oleh karenanya kerjasama ini terus dilanjutkan dan diharapkan supaya masyarakat lebih terlindungi untuk bisa segera kita menuntaskan diri dari persoalan yang membelenggu yaitu wabah virus corona. Begitu. Pak Wawan, artinya 5 komponen regimen obat ini sudah selesai tahap pengujiannya, Pak? Ya, selama ini sudah kita ujikan dan sudah diterapkan, termasuk obatnya sudah kita terapkan kepada para pasien-pasien atau penderita, termasuk ya dari sisi kuratif maupun juga pencegahan, dan semuanya sudah kita siapkan sedemikian rupa bagi saudara kita yang memang perlu. Kemarin juga bisa mendapatkan rujukan atau mengkonsumsi obat ini. Memang masih terbatas dan tidak diperjualbelikan, tapi andai kata diperlukan bisa juga menghubungi dari rumah sakit UNER maupun juga menghubungi kami selama persediaan masih ada. Kemudian kita juga terus melakukan produksi ini untuk upaya-upaya pencegahan maupun dari sisi kuratif itu. Gitu. Sudah digunakan untuk menangani pasien COVID di mana saja, Pak Wawan? Ya, khususnya yang berada di UNER itu terus ya dilakukan itu. Kemudian di Badan Intelijen Negara sendiri juga menggunakan ini, Pak, untuk teman-teman yang ada di sini, baik untuk pencegahannya maupun juga kita kalau melakukan rapid test maupun juga swab PCR, kemudian kita koordinasikan dengan gugus tugas di BNPB, dan di sana juga kita terapkan untuk penggunaan obat-obat seperti ini, sehingga makin mempercepat dan mengurangi risiko-risiko lanjutan, kecuali bagi mereka yang memang ada komplikasi, nah penanganannya lebih teliti lagi dari dokter internis. Demikian. Tahap-tahap apa saja kemudian Pak Wawan yang masih harus dilalui sehingga komponen-komponen regimen obat ini nanti bisa diproduksi secara massal dan juga bisa diperjualbelikan? Kalau mengenai itu tahapnya tinggal dari BP POM yang tentu mempunyai kewenangan untuk memberikan perizinan dan izin edar, dan selanjutnya sekarang memang kita dari BP POM lah yang nanti akan memberikan rekomendasi untuk itu, dan kita tetap melakukan upaya-upaya seperti Presiden katakan, kita tidak boleh linear dan kita tidak boleh melakukan langkah yang biasa-biasa saja tapi extraordinary. Maka kami Badan Intelijen Negara juga melakukan langkah-langkah itu, baik itu kerjasama dengan para ahli virologi di negeri kita ini, kemudian juga dengan rumah sakit rujukan, kemudian dengan lab-lab yang ada, serta juga dengan praktisi-praktisi di bidang kesehatan yang terus kita lakukan. Termasuk Badan Intelijen Negara sendiri memperkuat lini kesehatan. Kita juga menambah dokter-dokter, sebab kita punya klinik ya, kemudian juga menambah tim kesehatan yang bergerak untuk melakukan rapid test di sejumlah wilayah, khususnya wilayah-wilayah merah, apalagi wilayah-wilayah hitam. Dan ini semua bergerak di semua lini setiap hari, dan kita juga sudah banyak sekali menemukan pasien-pasien yang sudah positif terkena, dan selanjutnya dirujukkan kepada BNPB untuk direkomendasikan penanganan lebih lanjut, begitu. Butuh berapa lama Pak Wawan diperkirakan hingga akhirnya obat-obat ini bisa diproduksi massal dan juga bisa digunakan untuk pencegahan COVID lebih luas di masyarakat, artinya bisa diperjualbelikan juga? Ya, kalau mengenai itu memang kita bergantung kepada BP POM untuk bisa memberikan izinnya. Memang sekarang bola tidak di tangan kami, tapi di tangan BP POM. Dan mudah-mudahan sih tidak lama ya,
Tapi kalaupun misalnya ini belum ada rekomendasi untuk itu, toh juga sekarang sudah secara positif kita gunakan dan akhirnya para pasien-pasien tadi ternyata alhamdulillah juga bisa tertangani dan menjadi negatif ketika ini mengkonsumsi obat-obat yang kita temukan ini. Begitu. Ya, Pak Wawan, ini belum diperjualbelikan. Lalu bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh apabila ada mungkin rumah sakit kemudian yang membutuhkan obat ini sehingga bisa mendapatkan rekomendasi, Pak, untuk mendapatkan obat yang bisa digunakan untuk menangani pasien? Kalau ini bisa berhubungan langsung dengan UNER maupun juga minta rekomend dari BNPB, juga Badan Intelijen Negara. Jadi kita memang secara simultan bekerja sama, kemudian kita bekerja supaya bisa tuntas ya, secara ikhlas, kemudian juga kerja keras dan kerja cerdas. Mudah-mudahan dengan kolaborasi 3 lembaga ini semua bisa dirujukkan untuk masyarakat juga berhubungan dengan pihak kami, dan selanjutnya dilakukan upaya-upaya baik preventif maupun kuratif itu, sehingga akhirnya ya kita sih berharap supaya tidak ada gelombang kedua ya terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Memang ada jumlah negara yang juga memberikan catatan-catatan tersendiri, tapi Indonesia menurut saya langkahnya juga diupayakan lebih cepat lagi, dan sehingga pandemi ini bisa secepat mungkin ya bisa kita cegah. Dan di new era, di new normal ini kita juga berharap dukungan masyarakat untuk juga tidak sembrono di dalam bertindak, meskipun tidak perlu panik ya, tapi melakukan protokol kesehatan tetap dijaga dan melakukan langkah-langkah yang cerdik ya ketika kita harus mensiasati supaya tidak tertular, karena kita juga ingin supaya masyarakat tetap sehat dan pada kekhawatiran gelombang kedua diharapkan untuk tidak terjadi. Demikian. Artinya sudah siap, Pak, untuk memproduksi secara massal ketika nanti kemudian sudah dikeluarkan izin edar untuk layak bisa digunakan sebagai obat COVID dari BPOM? Ya. Sekarang sih sudah produksi, Pak. Sekarang sudah produksi, hanya memang tidak diperjualbelikan, cuman bagi mereka yang membutuhkan memang bisa menghubungi pihak kami, sehingga juga di rumah sakit yang ada, yaitu di UNER, kemudian dengan BNPB, insya Allah kita juga akan membantu ya, dan ini semuanya adalah niat tulus kami untuk bisa masyarakat ini juga lebih terlindungi, karena tugas Badan Intelijen Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ya, ini juga itu memang menjadi tugas yang harus terus-menerus kita kembangkan. Makanya mengapa kita membentuk juga tim kesehatan yang terus bergerak dari hari ke hari tanpa jeda. Artinya kita melakukan shift-shiftan, melakukan rapid test maupun penyemprotan terus secara simultan keliling, dan itu tidak ada istilah libur ya. Kita terus melakukan ini upaya-upaya pencegahan, dan diharapkan masyarakat Indonesia ini juga membantu dengan disiplin yang tinggi, sehingga mereka tetap ya pegang apa yang sudah disarankan oleh para penggawa kesehatan kita, gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Wawan Purwanto, Deputi Komunikasi dan juga Informasi Badan Intelijen Negara. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjawab doa sekaligus penantian, harapan, dan juga menjadi kabar baik terutama untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Mbak.